Assalamualaikum Bu Wulan. Waalaikumsalam Bu Hana. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana dengan Bu Hana sendiri? Alhamdulillah baik. Bu Wulan, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya. Sebelum nantinya saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Dan adapun tujuan yang dilakukan dari supervisi ini adalah Ibu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan dan sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu ya? Tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik Bu Hana, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya ingin capai yaitu ada 3 Bu. Yang pertama melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode pembiasaan, yaitu peserta didik dapat meyakini bahwa amanah dan jujur adalah perintah agama dengan tepat. Yang kedua melalui pendekatan saintifik yaitu menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode pembiasaan, yaitu peserta didik dapat menjelaskan cara berperilaku amanah dan jujur dengan baik. Dan yang terakhir, melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan metode deskripsi, peserta didik dapat menunjukkan contoh perilaku amanah dan jujur dengan percaya diri. Baik Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Pengembangannya ada satu yaitu pengetahuan. Untuk aspek pengetahuan itu menjelaskan pengertian sikap amanah dan jujur dengan baik. Terus yang kedua areanya yaitu keterampilan, yaitu peserta didik menunjukkan contoh perilaku amanah dan jujur dengan tepat. Baik, jadi area pengembangannya adalah bagian aspek pengetahuan dan keterampilan pada siswa ya Bu ya? Nah Bu, saya ingin dengar Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajaran, kemudian model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajarannya. Untuk strategi, saya gunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya melakukan pembagian kelompok sesuai dengan gaya belajar siswa. Nah, model pembelajarannya yaitu berbasis masalah atau problem based learning, dan untuk metodenya saya menggunakan diskusi, kelompok, tanya jawab, dan juga terakhir penugasan siswa. Baik Bu, jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas itu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL, dan juga metode diskusi kelompok, kemudian penugasan dan tanya jawab ya Bu ya. Nah, kemudian Bu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti di kelas? Saya menggunakan video pembelajaran dan KPD. Tentunya nanti saya menayangkan PowerPoint untuk materi yang akan saya ajarkan kepada siswa. Baik, iya. Baik, kira-kira Bu, kapan kita bisa melakukan kegiatan pembelajaran tersebut Bu? Di hari apa dan jam keberapa, juga kelas berapa? Nanti kita akan lakukannya pada hari Selasa, kelasnya di 8F, jamnya ke jam ke-5 dan ke-6. Baik Bu, jadi nanti kita hari Selasa depan di kelas 8F jam ke-5 dan ke-6 ya. Saya akan datang ke kelas Ibu dan saya akan melakukan supervisi di kelas. Saya juga akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Dan nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Saya mendapatkan gambaran tentang media apa saja saya gunakan nanti, tulisnya pada hari Selasa di kelas 8F dan jam ke-5 dan ke-6 dengan ditunggu dulu. Ya, baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya.
sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi. Sampai ketemu di kegiatan observasi ya Bu ya di hari Selasa. Terima kasih Bu Wulan. Assalamualaikum. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini bagaimana kabarnya? Baik. Kita pelajaran saya hari ini nanti tidak masuk siapa? Namanya apa? Oke, hari ini kita akan belajar kaitannya dengan jujur dan amanah. Silakan yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan amanah dan jujur. Kalau kita mulai belajar pada siang hari ini, kita berdoa dulu. Mari disiapkan dulu ketua kelasnya. Mari teman-teman, sebelum mulai belajar PAI pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke anak-anak, kita baca dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran berbasis ini dengan metode pembiasaan, murid dapat meyakini bahwa amanah dan jujur adalah perintah agama dan Pak. Yang kedua, melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem learning dengan metode pembiasaan, murid dapat menjelaskan cara berperilaku amanah dan jujur dengan baik. Dan yang terakhir, melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem learning dengan metode diskusi, murid dapat menunjukkan contoh perilaku amanah dan jujur dengan baik. Sepakatan kelas dulu ya anak-anak. Yang pertama, saling menghargai pendapat teman. Sepakat aja? Yang kedua, saling bekerja sama dalam berkelompok. Sepakat? Yang ketiga, berperilaku baik dengan sopan. Sepakat? Yang keempat, belajar dengan penuh tanggung jawab. Sepakat? Yang hari ini sudah merasa lelah. Siapa yang hari ini sudah merasa capek? Siapa? Ya. Oh, sejenak dulu lupakan tadi beberapa masalah yang kita hari ini. Kemudian dari kegiatan apapun yang kita lakukan saat ini, istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Mulai siapkan anak-anak duduk selama mungkin. Anak-anak bisa bergeser posisi untuk agar lebih nyaman. Coba duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetap
dan sekitar dari kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang kamu pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan kamu lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan satu kali nafas yang lebih panjang dan perlahan. Silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Boleh bersama. Anak-anak sudah pernah mendapatkan amanah? Apa kira-kira amanahnya? Coba sebutkan. Satu. Menjaga adiknya. Terus dua. Kiriman surat. Nah, sekarang kita akan berkelompok, belajarnya secara berkelompok sesuai dengan yang sudah kita bagi kemarin, sesuai dengan gaya belajar. Satu visual, dua audio, tiga kinestetik. Itu ya. Sudah siap? Jangan kelompok 1, 2, dan 3. Anak-anak sudah berkelompok dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Sekarang dikerjakan sesuai dengan gaya belajar kelompok masing-masing. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Pada suatu hari, Andi menitipkan sepedanya kepada Arman. Keluarga Andi harus pergi keluar kota untuk urusan keluarga dalam jangka waktu yang cukup lama. Arman pun menyimpan sepeda Andi di gudang. Sampai Andi pulang, sepeda itu tidak pernah digunakan Arman dan hanya disimpan di dalam gudang saja. Bagaimanakah pandangan kalian terhadap sikap Arman? Kurang tepat. Sebaiknya kita diberi amanah untuk menjaga suatu barang. Kita tidak hanya menyimpannya saja, tetapi juga merawatnya dan mengembalikannya seperti keadaan semula kepada pemiliknya. Sekian dari presentasi kami. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Amanah dan jujur adalah akhlak mulia yang perlu dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Rumuskanlah cara-cara untuk menumbuhkan sifat amanah dan jujur tersebut. Cara berperilaku amanah, meyakini bahwa amanah merupakan titipan belaka sehingga tidak mempunyai hak untuk memiliki
melaksanakan amanah sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan. Cara berperilaku jujur, meyakini bahwa kejujuran dapat memunculkan kepercayaan dari orang lain, meyakini bahwa kejujuran akan membawa kepada kebaikan, baik kebaikan dunia maupun akhirat. Oke teman-teman, itu hasil dari diskusi kelompok kami. Ya, nanti saya baca. Siapa kooperasi yuk? Wah, lumayan nih 5.000 bisa buat beli es teh di kantin. Oke, guys, yuk. Yuk, ayo. Belum tas ya? Nah tadi kan udah aku titipin ke Lutfi. Belum ada. Iya, Udah. Coba tanya sama Lutfi aja. Ya, ada. Tadi uangnya kemana-mana aku suruh kasih ke bendahara. Ya udah, kami beli es teh uangnya. Ih, kok buat beli es teh sih kan aku titipin buat kas. Ya udah, kami minta maaf ya. Kami gak amanah. Nanti kami balikin uangnya lagi. Ya. Ada mau ditanyakan tidak? Saya Apa pertanyaannya? apa saja contoh dari sikap amanah? Oke, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari teman kalian tidak? Siapa tuh di tangan? Ya, apa Minan? Berbagi janji dan melaksanakan kewajiban. Oke, menepati janji dan piket kelas sesuai dengan jadwal. Kita beri tepuk tangan. Kesimpulan kegiatan belajar pada siang hari ini terkait dengan temanya amanah dan jujur adalah bahwa saya dan kalian berusaha mungkin untuk menjadi pribadi yang jujur, berkata sesuai dengan apa yang sudah kita lakukan, jangan sampai berbohong. Dan yang kedua, amanah. Kalau kalian mendapat amanah dari bapak ibu guru, dari temanmu, dari tetanggamu, saudaramu, sampaikan pada yang bersaksi. Begitu ya, paham ya? Jadi kita berusaha keras menjadi muslim yang taat kepada siapa? Nah, kita evaluasi dulu kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, waktu berkelompok, anak-anak masih ada yang merasa malas, tidak mau meluapkan ide-idenya. Besok nanti jangan seperti itu ya. Terus yang kedua, tetap semangat dalam kondisi apapun belajar. Harus tetap semangat. Dan yang ketiga, kompak dengan kelompoknya masing-masing. Kalau ada yang menyuarakan pendapatnya, terima. Kalau misalkan tidak sesuai, maka berikan saran dan baik. Bisa? Terbanyak kayak gitu? Nah, terus refleksi kita siang hari ini, kira-kira siapa yang bisa mendeskripsikan refleksi kita siang hari ini? Iya, siapa? Saya, Bu. Oke, apa Gung? Setelah belajar jujur dan amanah, saya yakin bisa berkata jujur. Oke, siap ya? Kita juga ya? Masih selanjutnya kaitannya dengan tugas. Yang pertama, kalian boleh merangkum tema hari ini yaitu amanah dan jujur. Buku paket boleh dirangkum, boleh menggunakan typing atau melakukan dengan rekaman video. Sudah cukup jelas? Karena untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang riba. Nah, untuk menutup kegiatan pada siang hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kalimat siang hari ini, akan baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selamat siang.